Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, semakin hari kita melihat perilaku manusia semakin jauh dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dengan tuntutan syariahnya. Disebabkan apa? Ada banyak faktor. Di antara faktor yang terbesar adalah orang hari ini tidak lagi menjadikan agama sebagai acuan hidup. Justru mereka lebih banyak merujuk kepada mungkin orang-orang yang di luar dari agamanya. Dia jadikan itu sebagai gaya hidup. Dan hari ini ada gaya hidup baru yang meresahkan. Tentu saja sangat meresahkan, ya. Terutama kita masyarakat Nusantara ini. Apalagi kita orang-orang Indonesia ini, ya. Ini sangat meresahkan sekali, yaitu kampanye child free, atau kalau bahasa kita child free ini mengkampanyekan hidup tanpa anak, ya. Tentu saja singkat padat kita katakan ini sangat bertentangan dengan kehendak syariat, karena syariat Islam sangat menghendaki umat yang banyak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, tazawwajul wadud al-wadud fa ini makasirum bikum al-umam. Nikahi perempuan yang punya anak, bisa memiliki anak banyak, karena aku bangga nanti banyak umatku. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita selaku muslim bahwa akan ada, ya, pertengkaran ataupun pertempuran antara muslim dengan kafir, di mana muslim butuh orang banyak, butuh banyak umat Islam. Maka Rasulullah bangga nanti di hari kiamat banyak umatnya, banyak umat Nabi Muhammad di hari kiamat. Di sisi lain di dunia, Rasulullah juga ingin mengisyaratkan bahwa jumlah muslim itu mesti mayoritas, jumlah muslim itu mesti banyak. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melahirkan. Tidak ada cara lain punya anak kecuali dengan melahirkan. Maka child free sangat bertentangan dengan kehendak Rasulullah ini. Belum nanti kalau kita bahas tentang maqasid pernikahan dan lain-lain. Nah, maka kita perlu berhati-hati dengan orang-orang, segelintir orang seperti ini. Maka ini sebenarnya jauh sekali dengan syariat. Kita ingin bahas sebenarnya. Secara hukum sebenarnya menghindari kehamilan itu bisa dilihat dalam berbagai aspek, ya. Walaupun secara normal hukum menghindari kehamilan itu adalah haram kalau disengaja, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada orang menghindari kehamilan dengan menggugurkan janin. Tentu saja ini dosa besar. Janin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita gugurkan, maka kita melenyapkan nyawa meskipun nyawa itu masih berada dalam janin. Maka itu dosa besar, ya. Dan itu disepakati besarnya dosa itu. Ada orang menghindari kehamilan dengan meminum pil agar tidak hamil, ya. Apakah pil KB dan segala macam. Kebolehan meminum pil KB ini di dalam fikih kontemporer itu ada dua macam, ya. Ada orang, ada istilahnya tanzimul nasal, ada tahdidun nasal. Tanzim itu artinya mengatur jarak antara anak yang pertama, anak yang kedua, dan berikutnya. Ada yang tahdid. Tahdid itu membatasi jumlah anak. Kalau tahdid membatasi jumlah anak, itu saja banyak ulama yang mengharamkannya. Membatasi jumlah anak. Mungkin dia anaknya ada, kita cukup satu saja. Setelah itu dia tutup rahim, dia tak punya anak lagi. Kalau kondisi dia normal, kesehatannya normal, lalu dia membatasi jumlah anak hanya dengan alasan ekonomi, maka itu dosa besar. Nah, kecuali memang parah keadaannya, ya, secara ekonomi nanti bisa jadi alasan. Tapi kalau tanzim itu membatasi, mungkin anaknya setahun lahir, itu sangat memberatkan bagi seorang perempuan, memberatkan suaminya di segi ekonomi, itu boleh diatur. Teknologi sudah bisa mengatur itu. Ini lahir satu, nanti 2-3 tahun lagi diatur dia lahirnya nanti 3 tahun lagi baru hamil lagi. Itu ada ulama yang membolehkan tanzim. Kalau tahdid itu butuh alasan-alasan untuk membatasinya. Bisa jadi alasannya adalah alasan mudarat bagi seorang ibu,
bisa jadi karena mungkin sudah anak yang ke-10, lalu kemudian dokter mengatakan kalau dia hamil lagi ini membahayakan bagi seorang ibu itu. Atau di sisi lain seorang ayah yang ekonominya sangat-sangat susah sekali, sehingga kalau menambah anak itu nanti bisa menyebabkan akan terjadi kesulitan yang luar biasa. Itu pun masih diperdebatkan. Intinya, kalau kondisinya tidak darurat, maka tidak ada alasan boleh untuk menghalangi kehamilan. Karena itulah kita menikah. Nah, karena itulah Allah bolehkan kita menikah, menjadikan nikah itu sebagai nikmat untuk kita. Maka hati-hati ya. Penggunaan tadi saja menghalangi diri untuk hamil saja, itu ada ketentuan-ketentuannya. Membatasi jumlah kehamilan ataupun mengatur kehamilan itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Tanpa ada alasan yang uzur, tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang jelas, maka itu sangat bertentangan dengan kemauan syariat. Menikahlah. Bahkan perbanyaklah anak. Sebanyak manapun anak itu hadir, mereka dari segi ekonomi mereka sudah punya rezeki masing-masing. Walaupun rezeki mereka disalurkan oleh Allah melalui ayahnya, tapi rezeki anak itu tidak akan mengganggu rezeki ayahnya. Ingat itu, ya. Seorang ayah bukan sebagai pemberi rezeki, tetapi seorang ayah itu adalah wasilah Allah untuk memberi rezekinya. Maka la taqtulu amwalakum, jangan bunuh anak kalian karena imlak, karena takut nanti lapar, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan haram. Nah, hanya saja syariat kita ini syariat yang istimewa, yang juga memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Pada saat-saat yang mungkin darurat, bisa jadi ada perempuan karena kelemahannya, dia hanya bisa hamil 5 kali. Hamil yang ke-6 berisiko bagi seorang ibu, akan mengancam keselamatan nyawa seorang ibu, maka itu boleh dibatasi. Wallahu a'lam. Orang tua kita dulu ada anaknya 10, ada anaknya 12, ada anaknya 15. Kita sehat-sehat saja sampai tua anaknya sehat. Bagi kita didik anak itu. Kita ajarkan dia bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali dia membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan pahala. Sampai di dalam kubur kita pun, kita sudah dalam kubur, dia masih baca bismillah di dalam hidupnya, pahalanya masih mengalir kepada kita. Bagi kita anak itu investasi. Walaupun membesarkannya sulit, tapi setiap lelah yang kita membesarkan anak itu bernilai pahala. Setiap letih kita keluar rumah untuk bekerja, setiap sepeser apapun yang kita keluarkan untuk anak kita, menghidupi mereka, itu adalah nilainya sedekah. Jadi apa yang kita khawatirkan? Tanpa kita pun rezeki mereka juga akan jalan. Itu banyak orang anak yatim tetap hidup dia, ada juga rezekinya, walaupun ayahnya sudah tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kampanye seperti ini, kampanye child free ini adalah kampanye yang sangat bertentangan dengan kemauan syariat. Intinya ini tak perlu direspon, ya. Kita cukup tidak membaca lalu kemudian tinggalkan ini, jangan disebar-sebarkan. Karena kalau disebarkan nanti akan menjadi gaya hidup. Kalau ini sudah menjadi gaya hidup, ya tentu saja banyak akan yang ikut. Ini akan membahayakan generasi-generasi kita. Nikahi. Kok bisa lebih dari 1 orang nikahi? Nikahi 2, 3, 4 yang semuanya bisa melahirkan banyak anak. Nanti banyak anak itu nanti akan jadi kebanggaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umatku banyak. Lihat bagaimana Palestina. Ya, 1 gugur mungkin lahir lebih dari 1 orang. Karena itu Palestina tetap terjaga. Nanti keadaannya juga seperti itu. Jika seandainya orang Islam itu disuruh untuk child free, sedangkan orang kafir tidak menghiraukan child free, maka orang kafir akan lebih banyak daripada orang Islam. Dan itu tidak baik bagi keberlangsungan ajaran Islam, tidak baik keberlangsungan bagi eksistensi Islam. Melahirkanlah sebanyak-banyaknya, tapi dididik dengan baik, sehingga dia menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.